karena perut kembung, susah mencerna makanan, atau punya masalah enzim. Nah, tahukah kalian bahwa sebagian suplemen pencernaan yang beredar di pasaran ada loh yang mengandung enzim yang berasal dari ekstrak pankreas babi. Di video edukasi ini, kami kelompok 8 mahasiswa Universitas Islam Indonesia akan membahas tuntas. Yang pertama, apa itu suplemen pencernaan berbasis enzim? Yang kedua, mengapa bisa mengandung dari fat babi? Yang ketiga, bagaimana cara kita sebagai konsumen muslim memilih produk halal, aman? Yuk, kita mulai. Pertama, kita kenali dulu apa itu suplemen pencernaan enzim. Di dalam tubuh kita, proses mencerna makanan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang diproduksi oleh berbagai organ. Salah satunya adalah pankreas. Pankreas memiliki 3 enzim utama. Yang pertama, enzim lipase, enzim yang berfungsi memecah lemak dari makanan agar bisa diserap usus. Kemudian yang kedua ada enzim protease, enzim yang memecah protein menjadi asam amino yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga enzim amilase, enzim yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, pada sebagian orang, misalnya penderita pankreatitis kronis, cystic fibrosis, atau gangguan pankreas lainnya, tubuh tidak mampu memproduksi enzim ini dalam jumlah yang cukup. Akibatnya, makanan tidak tercerna dengan baik dan muncullah keluhan seperti perut kembung dan begah, diare berlemak, penurunan berat badan, dan malnutrisi. Untuk mengatasi kondisi ini, dokter biasanya meresepkan suplemen enzim pankreas atau dalam dunia farmasi dikenal sebagai pancreatic enzyme replacement therapy. Dari manakah asalnya? Nah, disinilah letak permasalahan dari sudut pandang kehalalan. Suplemen enzim pankreas yang paling banyak digunakan secara medis seperti pankrelipase dan pankreas dibuat dari ekstrak pankreas babi atau dalam bahasa ilmiahnya disebut porcine pancreatic extract. Mengapa menggunakan pankreas babi? Karena secara ilmiah, struktur enzim pankreas babi sangat mirip dengan enzim pankreas manusia, sehingga efektivitasnya tinggi dan telah terbukti secara klinis selama puluhan tahun. Tapi, bagi kita sebagai muslim, ini jelas menjadi titik kritis kehalalan yang sangat penting. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Babi dalam semua bentuk, baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, maupun organ dan turunannya adalah haram dalam Islam. Jadi, suplemen yang mengandung ekstrak pankreas babi termasuk dalam kategori bahan haram yang tidak boleh dikonsumsi kecuali dalam kondisi darurat. Sekarang, mari kita lihat realitanya. Produk-produk suplemen enzim pankreas yang beredar antara lain seperti Creon, Zenpep, Pancrease, dan Ultresa. Hampir seluruh produk ini secara resmi mencantumkan dalam informasi produknya bahwa enzim yang digunakan berasal dari porcine pancreatic extract, yaitu ekstrak pankreas babi. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, tidak semua konsumen membaca keterangan ini dengan teliti. Bahkan sebagian tenaga kesehatan pun mungkin tidak secara aktif menginformasikan hal ini kepada pasien muslim. Ini adalah tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Lalu, bagaimana hukumnya? Para ulama dan lembaga fatwa seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, menetapkan bahwa konsumsi obat atau suplemen yang mengandung bahan dari babi hukumnya haram, dengan satu pengecualian yaitu kondisi darurat. Kondisi darurat artinya, yang pertama, tidak ada alternatif halal yang tersedia. Yang kedua, kondisi medis yang mengancam jiwa atau menyebabkan bahaya yang serius jika tidak diobati. Yang ketiga, penggunaannya hanya sebatas kebutuhan, tidak berlebihan. Jika digunakan hanya sebagai suplemen biasa tanpa indikasi medis yang jelas dan ada alternatif halal, maka hukumnya tetap haram. Inilah pentingnya peran apoteker muslim memahami status kehalalan produk dan mampu memberikan rekomendasi yang tepat kepada pasien. Ada nggak sih alternatif halalnya? Kabar baiknya, sekarang sudah ada dan terus berkembang alternatif enzim pencernaan yang halal. Yang pertama, enzim dari sumber nabati atau disebut tanaman, misalnya bromelain dari nanas memiliki aktivitas protease. Yang kedua, papain dari pepaya juga bersifat proteolitik. Yang ketiga, berbagai enzim dari aspergillus, kapang atau jamur yang digunakan dalam produksi enzim industri. Selanjutnya, yang kedua, enzim dari mikroba atau fermentasi yang tidak melibatkan hewan babi sama sekali. Ada beberapa produk suplemen pencernaan berbasis enzim nabati yang sudah beredar. Meski untuk kondisi klinis berat seperti cystic fibrosis, aktivitasnya masih terus diteliti. Namun, untuk suplemen pencernaan umum, pilihan halal ini sudah sangat memadai.
Selanjutnya, terdapat tips-tips praktis untuk konsumen muslim. Yang pertama adalah dengan membaca label. Di label tersebut mencari keterangan bahan baku enzim, kemudian waspada kata porsin, pankreatin atau pankreatic extract. Terus yang kedua itu ada cek halal MUI dengan mencari logo halal MUI atau lembaga halal terpercaya pada kemasan produk. Yang ketiga adalah tanya apoteker. Tanyakan kepada apoteker atau dokter soal asal-usul bahan yang digunakan. Kemudian yang keempat adalah prioritaskan nabati. Untuk suplemen umum, pilih produk berbasis enzim nabati yang halal. Kemudian yang kelima adalah konsultasi darurat. Jika menggunakan produk berbasis babi karena medis darurat, konsultasikan dulu ke dokter atau ulama. Itulah tadi pembahasan kita mengenai suplemen pencernaan berbasis enzim, lipase, dan protase dari ekstrak pankreas babi. Sebagai seorang muslim dan calon tenaga farmasi, kita punya tanggung jawab untuk tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga menjaga kehalalan apa yang kita dan masyarakat konsumsi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, share, dan dukung kami agar minimal 100 orang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.